Saudara-saudara yang terkasih, sampai dengan sekarang ini kita tidak menemukan nama diri Sang Pencipta langit dan bumi, sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, dan sesembahan Yakub di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Mengapa bisa demikian? Lantas siapakah nama sebenarnya dari sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub itu? Saudara-saudara, ikutilah video berikut ini yang akan memulihkan dan membangun kehidupan kerohanian kita menuju yang lebih baik, benar, dan mulia sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Selamat menikmati video ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alaihim. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera. Kitab suci merupakan pandangan hidup dan pedoman hidup bagi umat beragama. Kitab suci dianggap sakral dan suci dan sebagai sabda Tuhan yang mutlak kebenarannya. Kalau isi kitab sucinya ada bagian yang salah pada saat penulisan atau penerjemahan dan tidak diralat, dibetulkan segera, maka bagian yang salah itu dianggap benar oleh seluruh umat. Apalagi sudah dicetak dalam jumlah jutaan kitab. Dan ini akan terjadi turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau sudah berlangsung selama beberapa generasi dan jika ada seorang ahli kitab berusaha untuk meralat atau mengubah dengan yang benar akan tertolak. Dan bahkan ahli kitab tersebut yang berusaha menempatkan kebenaran dalam Alkitab tersebut malah dibilang atau dikatakan sesat oleh seluruh umat pengguna kitab suci tersebut. Jadinya kitab suci yang salah dan menyesatkan itu akan terus digunakan oleh seluruh umat sebagai pedoman hidupnya. Dan mereka akan terus menjaga kitab suci itu tetap lestari apapun alasannya. Pokoknya kalau sudah jadi kitab suci itu berarti benar. Saudara-saudara, siapakah yang harus dipersalahkan dalam hal ini? Siapakah biang penyesatan ini? Kita tahu bahwa semua agama atau semua kepercayaan dalam bertindak berdasarkan satu pegangan sebagai sumber hidupnya, yaitu kitab suci. Mereka menganggap bahwa isi kitab suci itu adalah firman Tuhan. Apa saja yang tercatat, tertulis dalam kitab adalah benar. Itulah saudara-saudara, orang-orang memandang segala sesuatu mencari kebenaran dari namanya kitab suci. Dalam kitab suci itulah tertulis nama sesembahannya. Siapakah yang mencantumkan nama sesembahan itu pada kitab suci? Tidak lain adalah penulis kitab suci atau disebut penerjemah kitab suci atau juru pena ahli kitab. Disinilah sumber terjadinya penyesatan, saudara-saudara. Oleh karena itu, tidaklah tepat kalau para pengagung nama Yahweh di Indonesia menyalahkan para pendeta, penginjil, atau pastor, atau semua orang Kristen yang belum memanggil nama Yahweh. Demikian juga semua umat Kristen tidak tepat kalau menyatakan bahwa para pengagung nama Yahweh itu sesat.
penyembah berhala, dan pengikut sekte Yehova. Saudara-saudara, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia itulah yang menjadi sumbernya. Semua orang Kristen di Indonesia mengikuti apa saja yang tertulis dalam Alkitab tersebut, termasuk nama Sang Pencipta langit dan bumi. Kita sejak dulu tidak pernah menemukan kata Yahweh di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa memanggil nama Yahweh? Kitab suci kan sebagai pedoman dan sumber kebenaran. Dengan demikian, bukan kesalahan sekolah tinggi teologi, bukan kesalahan dosennya, bukan kesalahan para pendeta, para pastor, para evangelis, dan majelis gereja, sehingga semua orang Kristen Indonesia tidak memanggil nama Yahweh, melainkan kesalahan terletak pada penulis atau penerjemah kitab suci tersebut. Para penulis atau penerjemah Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia mencantumkan nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dengan kata Tuhan. Kelimanya adalah huruf besar semua. Dan kata Allah semua huruf besar. Aneh kan? Aneh. Bin aneh ini. Satu pribadi dikasih dua nama diri yang berbeda. Itu pun bukan nama diri Sang Pencipta yang benar. Kita akan amati nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa asli kitab suci awalnya, saudara. Nama diri yang benar adalah nama yang diperkenalkan atau disampaikan oleh pemilik nama tersebut. Jadi bukan rekaan orang lain, tapi yang punya nama itu memperkenalkan nama dirinya, dan itulah nama yang benar. Saya ambil beberapa contoh dari kitab suci Tanakh. Kepada Abram atau Abraham, di dalam Keluaran 6 ayat 3, apa yang diperkenalkan oleh Sang Pencipta kepada Abraham? Kita baca natsnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Kemudian memperkenalkan kepada Nabi Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat 8, Aku ini Yahweh, itulah namaku. Saudara-saudara, kata Yahweh tersebut diganti dengan kata Tuhan, huruf kapital semua, dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang saudara-saudara, cobalah pikir, renungkan dengan nalar atau akal sehat. Apakah pada zaman Abram atau Abraham, bahasa Indonesia sudah ada sehingga penulis Alkitab berani mengganti dengan nama Tuhan? Yahweh bahasa Ibrani diganti nama Tuhan. Bahasa Indonesia itu ada secara resmi sebagai bahasa persatuan itu baru tanggal 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa negara tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kita lihat berikutnya. Di dalam Ulangan pasal 9 ayat 26 tertulis kata Adonai Yahweh, diganti oleh penterjemah Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Tuhan Allah. Allahnya huruf kapital semua. Dalam Yesaya 12 ayat 2 tertulis Yahweh diganti oleh penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Tuhan Allah, huruf kapital semua. Saudara-saudara,
Mengapa penulis Alkitab berani mengubah nama diri yang melawan hukum? Dan lebih aneh lagi, satu nama diri, yakni Yahweh, diberi label nama atau diganti nama dengan dua. Yang pertama, Tuhan huruf kapital semua, dan Allah huruf besar semua. Penulis Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia mungkin menerjemahkan dari Hebrew Interlinear Old Testament pada kata Yahweh yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris the Lord. Lord-nya itu huruf besar semua. Terus jadi kata Tuhan huruf besar semua. Atau mengacu pada terjemahan King James Version dengan kata the Lord huruf besar semua sebagai ganti kata Yahweh. Saudara-saudara, kita melihat di sini ya, di dalam kitab yang lebih baru, saudara. Di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil Markus 12 ayat 29, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan saat itu, dia mengatakan apa, saudara? Dengarlah hai Israel atau Sema Israel. Nah, itu dikatakan. Nah, dilanjutkan dari Hebrew Root Bible mengatakan begini, Yahweh our Elohim is Yahweh Echad. Kemudian terjemahan di dalam kitab King James Version dikatakan begini, the Lord our God is one Lord. Dan di dalam kitab ILT, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kemudian di dalam terjemahan baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang terjadi di sini, saudara? Kata Yahweh di dalam teks King James Version diubah namanya menjadi the Lord, huruf besar semua. Dan di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru terbitan LAI, kata Yahweh diganti dengan kata Tuhan. Tuhannya ini aneh, yang huruf besar hanya awal saja. Jadi dengan demikian, saudara, sangat jelaslah penyesatan terjadi pada saat penerjemahan ini. Nah, ini saudara, untuk itu kita bisa melihat di sini, melacaknya. Alur penyesatan nama Yahweh itu sebagai berikut. Bahasa asli yaitu Ibrani. Nama Sang Pencipta langit dan bumi ialah Yahweh. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan Kurios. Dan dari bahasa Yunani inilah yang banyak diambil para penerjemah kitab suci seluruh dunia, sehingga mereka menerjemahkannya dari Kurios ini menjadi nama di dalam bahasa Inggrisnya the Lord, L-O-R-D-nya besar semua, huruf kapital semua. Jadi di dalam teks bahasa Inggris itu hampir menguasai kitab-kitab suci terjemahan yang diambil dari Yunani itu atau Septuaginta ini. Sehingga muncullah kata Lord dalam bahasa Inggris sebagai ganti nama Kurios, Kurios sebagai pengganti nama Yahweh. Penyesatan sudah terjadi, saudara. Bahkan dalam bahasa Latin itu Yahweh diganti dengan kata Domini. Sudah beda lagi kan? Nah, tapi sekarang mari kita lihat yang di Indonesia saja. Nah, setelah masuk ke dalam teks kitab suci berbahasa Inggris yang sudah jumlahnya jutaan itu tersebar di seluruh dunia dengan kata the Lord sebagai ganti Yahweh,
masuk Indonesia oleh penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia dengan kata Tuhan huruf kapital semua dan juga kata Allah huruf kapital semua. Luar biasa penyesatannya, aneh saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu saudara-saudara? Sebenarnya saudara-saudara, semua penyesatan ini, pembohongan atau hoax ini yang sudah terorganisir rapi ini, sudah dimuatkan oleh sebelumnya. Nabi Yeremia sudah bernubuat ketika dia mendapat firman Elohim untuk disampaikan. Saya bacakan di dalam kitab Yeremia 8 ayat 8. Kita bacakan yang dari terjemahan kitab suci ILT. Sesungguhnya pena dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Saudara perhatikan di situ. Sudah ada jauh sebelum Yesus ada di bumi. Jauh sebelum Masehi. Sudah dinubuatkan melalui Nabi Yeremia tentang kebohongan yang dibuat oleh ahli-ahli kitab. Penulis kitab itu saudara. Bahkan imam-imam Israel pernah ditegur oleh Yahweh karena tidak memperkenalkan nama Yahweh kepada umat Israel. Contohnya di dalam kitab Hosea. Jadi di sini sudah jelas, sudah tersusun rapi dan dalang yang tidak kelihatan adalah setan roh penyesat itu. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dan itu sungguh luar biasa. Nama diri seperti Yahweh, Yesua, David, dan nama diri yang lain tidak boleh diubah diganti dalam bahasa apapun. Di negara manapun namanya tetap sama. Nama diri tetap sama. Kalau nama diri aslinya dari Ibrani, maka dimanapun ya dibaca seperti itu. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan sengaja saudara-saudara menggantinya. Namun di sini kita melihat penulis atau penerjemah tadi saudara-saudara menggantikannya, menjadikan apa saudara-saudara? Umat jadi tersesat. Gak tahu yang benar tentang nama Sang Pencipta langit dan bumi. Gara-gara ulah penulis atau penerjemah kitab suci ini. Inilah saudara-saudara yang terjadi di negara Indonesia ini, khususnya untuk umat Kristen. Saya dulu sejak kecil juga ngertinya bukan nama Yahweh untuk Sang Pencipta. Baru sudah dewasa, baru mengenal. Itu pun sumbernya bukan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi inilah saudara-saudara, sumber penyesatan bukan pada gereja, bukan pada kehilat, bukan pada pendeta, pastor, penginjil, dan majelis gereja atau dosen-dosen sekolah tinggi teologi, tetapi sumbernya biang penyesatan adalah terletak pada penulis atau penerjemah kitab suci itu. Sekarang bagaimana jalan keluarnya? Beberapa langkah saudara yang dapat kita ambil antara lain. Yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia mau mengubah nama sesembahan Sang Khalik langit dan bumi ke dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Ibrani. Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya mengakui saudara bahwa nama Tuhan huruf besar semua yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan pengganti nama Yahweh Elohimnya Israel.
Hal itu dicantumkan dalam Kamus Alkitab. Itu ada pada bagian belakang Alkitab Terjemahan Baru LAI. Dengan demikian, LAI jelas salah. Salahnya apa, saudara? Jelas ini sudah melanggar, saudara. Telah mengubah nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dan mengganti dengan dua nama lain. Ini jelas-jelas. Jadi kalau saudara mau menyalahkan mengapa umat Kristen di Indonesia tidak mengenal nama Sang Pencipta yang benar, itu sumbernya adalah penulis, penerjemah itu. Kalau secara lembaga ada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sasarannya ke situ, saudara. Langkah kedua, untuk jalan keluar ini, harusnya semua umat seharusnya menuntut Lembaga Alkitab Indonesia untuk bertanggung jawab atas penyesatan ini dengan cara menuliskan nama diri Elohim yang benar, yakni Yahweh. Mengumumkan kepada semua umat bahwa dulu itu terjadi kesalahan karena alasan-alasan disebutkan. Belum terlambat ini sebenarnya. Tapi umat di Indonesia belum mau bergerak ini. Karena apa, saudara? Pengetahuannya tentang nama Sang Pencipta itu belum semua merata. Hanya beberapa saja. Nah, beberapa yang sudah membentuk diri ini, saudara, yang sudah dikaruniai pengertian tentang nama Sang Pencipta, ini membentuk namanya komunitas sendiri, sehingga orang menyebut pengagung nama Yahweh. Langkah ketiga, saudara, yang ini sudah dilakukan beberapa orang-orang yang sudah diberi pengertian tentang nama Sang Pencipta, kalau masih punyanya itu Alkitab terbitan LAI, itu mesti mengganti sendiri kata Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua itu dengan kata Yahweh untuk Alkitab yang mereka miliki. Itu cara cepat, saudara. Yang keempat, ini perlunya diizinkan penerbit lain mencetak kitab suci yang mencantumkan nama Yahweh secara publik. Nah, sekarang ini, saudara, hanya ada satu versi kitab suci ILT itu sudah mencantumkan nama Yahweh. Meskipun kitab suci terbitan ILT ini belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi sudah lumayan mencantumkan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Kemudian yang kelima, gereja mestinya harus toleran terhadap para rohaniwan atau pengerja gereja dan jemaat yang sudah memanggil nama Yahweh dan bukan malah memusuhi. Inilah yang indah, saudara. Oleh sebab itu, dengan mengerti hal ini, maka janganlah lagi saling menyalahkan antar umat sendiri, antara yang sudah mengenal nama Yahweh dan yang belum mengenalnya. Puji Yahweh, saudara. Kemuliaan bagi Elohim Yahweh yang memberikan terang kebenaran tentang namanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita mulai mengambil sikap, mengambil langkah inisiatif dengan adanya kesalahan ini. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang sudah mengenal nama Yahweh, baiklah terus semakin kuat melanjutkan dengan rendah hati, tidak merendahkan orang, tidak menyudutkan, menyalahkan orang-orang Kristen lain yang belum mengenal nama Yahweh. Tapi bagian kita yang sudah mengenal itu memberitakan, share kebenaran tentang nama Sang Pencipta yang benar ini. Bukan menyalahkan dan merendahkan, sekali lagi saya katakan. Kemudian umat Kristen yang lain yang belum mengenal nama Yahweh ini, nama yang benar untuk Sang Pencipta, hendaknya jangan menghakimi pengagung nama Yahweh ini dengan mengatakan sesat, ya, menyembah berhala, dan hal-hal yang lain, terus memisahkan diri bermusuhan, seperti yang terjadi beberapa kelompok saat ini. Itulah, saudara-saudara, marilah kita tetap saling mengasihi, saling memberi, saling bagi berkat tentang pengetahuan rohani kita,
supaya semua umat pada waktunya diselamatkan karena pengetahuan yang benar tentang Elohim. Dan semua umat diberkati karena memanggil menyembah nama Sang Pencipta dengan benar, mengagungkan nama Bapa yang di surga dengan benar, dan melakukan kehendak-Nya dengan benar. Karena sumbernya benar. Marilah saudara-saudara, saya mengajak semuanya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ada perubahan di Lembaga Alkitab Indonesia, mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah puluhan tahun terjadi ini, diubahkan. Gerakan Ruach HaKodes, Roh Kudus pasti membuat satu perubahan yang sukses bagi saudara semua. Terima kasih.